Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para peserta kajian subuh, ya, pada pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama diskusi ya tentang fikih media sosial. Ya. Ya, sebentar lagi saya akan share ininya apa. Oke, sudah bisa terlihat ya? Sudah. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya bagian dari usulan yang disampaikan oleh Mbak Retno, kawan kita, di berkaitan dengan fikih media sosial. Ini fikih media sosial ini termasuk fikih kontemporer, fikih yang sifatnya kekinian, yang di zaman Rasul mungkin belum ada secara spesifik gitu ya. Saya kira mirip seperti fikih kebencanaan, fikih macam-macam, itu banyak fikih kontemporer yang di zaman Nabi belum ada. Tapi sesungguhnya dasar-dasarnya juga ada. Baik, sebagai garis besar yang kita bahas pada hari ini, nanti masuk pengantar, kemudian apa itu fikih informasi, kemudian hoax, apa itu hoax, kemudian contoh, dampak, dan rangkaian dosa, kemudian nanti apa solusinya untuk mendapat informasi. Oke, kita mulai dari pengantar. Jadi kalau kita bicara fikih itu, maka yang ada di benak kita adalah ya, ilmu yang memahami tentang hukum ya, hukum dari suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi bagaimana Al-Quran dan Hadis itu memandang suatu aturan, suatu pelaksanaan kegiatan, kira-kira begitu. Nah, kalau mau kita buat dalam bentuk chart seperti ini, maka bisa kita jelaskan fikih itu tujuannya memahami, memandang dari aspek teologis maupun sosiologis, dari aspek ketuhanan, kemudian dari aspek sosiologis, ya, sosial kemanusiaan. Ya. Kemudian di samping itu, di samping memahami, juga kita berpikir bagaimana menyikapi atau menangani suatu hal yang akan kita pikirkan dalam fikih ini. Bentuknya apa? Tindakan real. Tindakan real apa yang bisa kita lakukan berdasarkan Quran dan hadis. Jadi kalau melihat chart ini, bagan ini, maka kita bisa definisikan fikih media sosial itu apa? Upaya untuk memahami, ya kan, menjelaskan dan menyikapi sosial media berdasarkan nilai, prinsip maupun aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi nanti fikih itu bisa macam-macam, bisa fikih kebencanaan. Jadi fikih kebencanaan adalah upaya memahami, menjelaskan, mengantisipasi, menyikapi bencana berdasarkan bla 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 gitu ya. Nanti ada misalnya fikih yang lain, misalnya banyak ya, saya kira tidak hanya kebencanaan tapi banyak fikih-fikih yang lain. Fikih dakwah misalnya, bagaimana memahami, menjelaskan, menyikapi cara berdakwah berdasarkan nilai, prinsip, aturan dalam Al-Quran. Nah, tapi kali ini kita akan bahas tentang media sosial. Jadi nanti yang kita bahas itu tidak akan keluar dari pakem Al-Quran dan hadis. Baiklah, kita mulai saja. Jadi ternyata pergeseran media informasi dari masa ke masa itu sudah terjadi. Ya, di tahun 1660 itu ada sebuah media massa yang pertama kali terbit, yaitu koran ya, newspaper ya. Itu Leipziger Zeitung. Nah, ini Zeitung itu koran ya. Jadi korannya punya orang-orang Leipzig di Jerman. Ini ada di abad 17 ya. 17 1660. Kemudian setelah eranya koran, kemudian bergeser era telepon, ini abad 19. Ya. Ini telepon ditemukan Graham Bell ya.
Nah, kemudian setelah itu mulai ada radio nih, radio. Ada tahun 1901 ya, yang biasa kita simak ini ya. Kemudian tahun 1926 mulai ada TV. Nah, ini adalah beberapa media informasi yang ada. Nah, setelah itu tahun 49 mungkin teman-teman masih ingat apa ini pager ya. Nah, pager. Saya lupa ini cara kerjanya, kalau tidak salah kita berhubungan sama operator, kemudian kita minta disampaikan satu pesan, nanti operator baru menyampaikan pesan itu. Jadi ya 2 kali kerja lah kira-kira begitu. Nah, sampai akhirnya tahun 73 ini mulai ada yang namanya handphone ya. Nah, ini saya kira satu perubahan media informasi dari masa ke masa yang sungguh luar biasa ya. Dengan handphone itu kita bisa telepon, kita bisa mendengar radio, kita bisa menonton TV, kita bisa berkirim pesan seperti halnya pager. Kita bisa membaca koran. Jadi Masya Allah, bayangkan teman-teman, di tahun 73 itu kita sudah bisa mengumpulkan semua media di beberapa fase sebelumnya menjadi satu. Ya. Bahkan bertambah, bisa apa-apa saja. Ya, handphone sekarang bisa untuk hidupin lampu, matiin lampu rumah, gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk bisa melihat CCTV yang di rumah. Insya Allah. Ya. Ini satu pergeseran informasi yang sangat luar biasa. Nah, informasi itu apa sih? Nah, informasi itu pesan atau kumpulan pesan. Jadi bisa hanya satu pesan, bisa kumpulan pesan. Baik itu secara verbal, ya, maupun tertulis yang terdiri dari rangkaian simbol atau makna yang ditafsirkan. Jadi bisa simbolnya itu bisa huruf, bisa angka, kemudian ditafsirkan. Nah, itulah pesan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau media sosial bagaimana? Nah, kalau media sosial ini sebenarnya layanan berbasis internet yang memungkinkan seseorang, kelompok atau organisasi untuk bisa berkolaborasi, berhubungan, berinteraksi, membangun komunitas, kelompok, ya, untuk membuat, memodifikasi, berbagi dan ya saling terlibat dalam sebuah platform yang mudah untuk diakses secara bersama. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ya sekarang udah banyak sekali media sosial yang ada, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu di zaman dulu mungkin BlackBerry ya, BBM ya, BlackBerry Messenger itu sudah paling hebat loh. Nah, kemudian BBM ada eranya berakhir diganti WhatsApp. Nah, bukan tidak mungkin nanti WhatsApp ini juga akan dikalahkan oleh teknologi baru. Kita belum tahu apa dan kapan. Tapi ini tanda-tandanya sudah mulai ditinggalkan sebagian orang. Meskipun kalau kita masih menganggap itu sangat urgen. Oke, kita lanjutkan. Dalam sehari ada berapa banyak berita yang beredar dalam kehidupan kita? Banyak sekali. Ya, saya yakin panjenengan ini punya banyak WhatsApp group, ya kan? Nah, tinggal WhatsApp group apa ini? Mulai dari sekolah, alumni, kemudian tempat kerja, gitu ya, keluarga, WhatsApp sekolahnya anak-anak, gitu ya. Wah, banyak sekali. WhatsApp komunitas tertentu, gitu ya. Masya Allah, itu banyak sekali. Jadi intinya informasi yang beredar itu cukup banyak. Tapi perlu kita ketahui bahwa informasi yang beredar yang masuk ke dalam handphone kita itu ada dua kemungkinan. Bisa itu fakta, bisa itu fake. Bisa itu berita palsu. Nah, ini yang saya kira perlu kita waspadai. Karena ada dua peluang yang mungkin terjadi dari berita puluhan atau mungkin ratusan berita yang hadir ya, dalam setiap harinya. Oke. Nah, kita masuk ke fikih informasi. Jadi kalau kita mau bicara fikih informasi, maka kita kembali ke Al-Quran. Ya, tadi saya sampaikan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya, ini surat Al-Hujurat ya, ayat 6. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kamu siapa? Fasikun, orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang dia muslim tapi dia melanggar syariat Islam, ya bermaksiat. Orang muslim tapi masih bermaksiat. Apa yang dilakukan orang fasik? Binabain, dia membawa
berita besar. Nah, kalau ada orang fasik datang membawa berita besar, fatabayyanu, maka tabayunlah, klarifikasilah. Antusibu qauman bijahalatin, ya. Agar apa? Kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum, fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, maka membuat kamu menyesal atas mempercayai berita buruk tadi, berita palsu tadi. Ya. Jadi dalam ayat ini, surat Al-6 ini, kita sudah bisa melihat ada 3 hal yang perlu kita kupas di sini. Yang pertama, orang fasik itu siapa? Tadi sudah dijelaskan, orang fasik itu orang muslim yang melanggar syariat Islam, melakukan dosa. Dan ini bisa kita perluas, Bu. Intinya adalah siapapun orang yang datang membawa berita. Kalau orang itu jelas kita percaya, dia orangnya jujur, ya tentu kita akan percaya begitu saja, nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya itu ya tadi fasik, maka ada peluang dia berbohong, kan? Karena ada peluang dia berbohong terhadap apa? Binabain, terhadap berita besar. Berita besar, contohnya apa berita besar? Saya kira masih ingat ya, di tahun 2006 ya, ketika terjadi gempa bumi di Jogja itu, saya yakin teman-teman merasakan itu. Nah, ketika gempa itu kan goyang itu, yuk gitu ya. Nah, kemudian muncul tuh berita besar bahwa tidak lama lagi akan terjadi tsunami dari Parangtritis itu. Dari pantai Parangtritis itu sudah tsunami. Airnya sudah sampai ring road gitu. Saya ingat banget, ya Allah. Nah, ini yang ngomong siapa ini? Orang sudah lari semua ke arah utara, ke arah gunung ya, karena mendengar berita ini. Nah, ini bahaya nih. Berita besar bahwa terjadi tsunami. Itulah kenapa kita perlu yang namanya fatabayyanu, tabayun. Jadi kata tabayun ini sebenarnya diambil dari ayat ini, surat Al-Anzal. Kita minta untuk klarifikasi, melakukan sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian, kajian, ya, apa benar berita ini, apa mungkin terjadi yang namanya tsunami, gitu ya. Ya memang gempa itu, tsunami itu diawali oleh gempa, gitu ya. Tapi apakah benar memang demikian? Baik, selanjutnya. Nah, hoax atau berita bohong. Jadi menurut KBBI, hoax itu apa? Hoax itu adalah berita bohong atau berita yang tidak ada sumbernya atau sumbernya tidak jelas. Nah, jadi hoax ini informasi yang nggak benar tapi dibuat seolah-olah itu sebagai fakta. Digawe seolah-olah seperti orang itu percaya sekali bahwa itu fakta. Nah, hoax ini sering dimiripkan atau diasosiasikan sebagai fake news atau berita palsu. Nah, kita lihat apa saja ciri-cirinya hoax itu. Ya. Ciri-cirinya ini bisa kita lihat. Yang pertama, karakteristiknya surat berantai. Nah, mohon sebarkan ini kepada teman terdekat, saudara, keluarga terdekat. Nah, ini sudah salah satu karakteristiknya. Ini bisa kita identifikasi. Ini salah satu tanda. Kemudian yang kedua, biasanya tidak menyertai tanggal kejadian pasti. Kapan itu terjadinya, beritanya itu tanggal berapa dirilis, dan berakhirnya kapan itu nggak ada. Kemudian yang ketiga, sumber informasinya tidak jelas. Dari mana nih sumbernya? Ya, apakah dari suatu kementerian atau dari mana? Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, beritanya itu seolah-olah membuat orang menjadi resah, menjadi cemas, bahkan kadang-kadang orang jadi bermusuhan itu, jadi benci terhadap opini yang dikeluarkan situ. Kemudian ciri yang kelima, berita hoax itu adalah menggunakan argumen, alasan-alasan atau data yang sangat-sangat detail. Supaya apa? Dia keluarkan berita yang sangat detail itu supaya pembaca itu menganggap itu berita yang ilmiah. Wah, kita kok ini ilmiah ini, masuk akal ini, bisa dipercaya ini, logis ini ya gitu. Kalau orang sudah bilang wah logis ini ya, itu hati-hati itu, bisa kita terperangkap. Kemudian yang terakhir, mencatut nama tokoh yang berpengaruh.
biasanya ditampilkan itu oleh dokter siapa, oleh mencatut nama pejabat siapa yang dianggap orang hebat, oleh UAS misalnya Ustadz Abdul Somad. Nah, dan orang langsung wow udah percaya gitu. Ini dari ternyata Ustadz Abdul Somad nggak pernah ngomong itu gitu ya. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Paling tidak ini kalau ada berita yang kita masuk kita dan memenuhi salah satu dari ini, kita patut curiga lah. Paling tidak kita curiga. Bukan berarti langsung tidak percaya, tapi curiga dulu. Oke, kita bergerak lagi. Nah, contohnya apa? Contoh berita hoax. Tadi kan ciri-cirinya sudah tahu. Nah, sekarang contohnya ini misalnya. Ini nggak tahu kapan kita pernah mendapatkan ini, tapi pernah dulu gempar ini. Jangan malas kencing malam. Nah, jadi intinya tuh kalau malam hari jangan takut belakang karena takut gelap dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tidak mati diserang jantung bagi orang yang sudah menua. Nah, ini kalau dibaca kan memang kelihatannya kayak pesan kesehatan yang bagus gitu ya. Nah, padahal ini kalau diklarifikasi kepada dokter, maka dokter akan bilang dengan jelas bahwa tidak ada hubungannya ya antara kencing malam dengan jantung. Kencing malam kencing itu kaitannya dengan ginjal kira-kira begitu. Masalah di ginjal bukan masalah di jantung. Jadi ini kalau dokter baca sekilas sudah langsung paham wah ini jelas ini tidak masuk akal. Kemudian ID. Nah, ini ngakunya dari ID. Di sini sudah mulai keluar kan. Di sini mulai mencatut lembaga ID. Nah, ada pengerasan otak sumsum tulang belakang dengan minum bla 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 karena mengandung aspartame. Ya, racun yang menyebabkan diabetes, kanker otak. Nah, ini juga kalau diteliti lagi ya itu beritanya nggak valid juga gitu ya. Kemudian mencatut nama Dr. Ismu Hadi. Ismu Hadi juga diklarifikasi dia tidak merasa mengeluarkan berita ini. Ya, jadi ini seperti kampanye negatif terhadap produk-produk ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang berita hoax ini macam-macam. Tapi kalau boleh kita kelompokkan di Indonesia ini yang paling populer itu antara berita hoax tentang kesehatan, tentang agama, politik, ya udah muter-muter tiga itu. Kesehatan, agama, politik. Nah, kita lihat contoh yang lain. Kalau ini kaitannya dengan cuaca. Nah, 3 hari ke depan kurangi aktivitas luar karena Indonesia ekstrim panas, banyak minum air mineral. Wah, daerah Jogja 40 derajat. Nah, ini yang agak rancu nih. Jogja nggak pernah sampai 40 derajat. 32. Paling tinggi 35 sudah panas sekali. Ya, jadi ini berita sudah menyesatkan. Kemudian ada juga yang kaitan dengan agama. Sholatnya miliarder, sholat duha gitu ya. Nah, ya sholat duha itu juga salah satu membuka rezeki, iya. Tapi bukan terus kemudian dikonotasikan miliarder. Karena apa? Secara tidak sadar, masyarakat yang membaca ini akan teropinikan bahwa rezeki itu hanyalah materi gitu loh. Yang saya khawatirkan. Yang dikhawatirkan tuh itu. Bahwa rezeki itu kan banyak. Kita bisa beramal soleh itu juga rezeki. Kita sehat itu juga rezeki. Rezeki bukan hanya diukur dari materi. Sehingga seolah-olah sholat duha ini hanya dipersempit sebagai sholatnya orang kaya. Padahal di situ kita bisa sedekah sendi-sendi tubuh kita dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi ya, teman-teman ini contoh-contoh berita hoax. Oke, nah sekarang bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW? Wah, ternyata di zaman Nabi berita hoax itu sudah populer ya, sudah jamak di zaman Nabi ya. Sebagai contoh, berita bohong itu atau hoax itu bahasa Arabnya ifkun. Surat An-Nur itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong. Ya, itu usbatun minkum adalah kelompok mereka. Kelompok mereka siapa? Orang munafik. Jadi ternyata di zaman Nabi itu orang yang gemar menggosip, ya, digosok makin sip itu ternyata orang-orang munafik. Ya, pimpinannya Abdullah bin Ubay itu. Nah, ifkun. Jadi apa salah satu ifkun yang terjadi di zaman Nabi yang paling gempar itu adalah ini ada dalam hadis ya, hadis sahih panjang. Ya, itu kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berselingkuh dengan sahabat Sofwan.
Ya. Jadi ini ceritanya antara Aisyah, Sofwan, dan orang munafik, tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Ya udah ceritanya muter-muter di 3 tokoh ini. Nah, garis besarnya ya teman-teman, garis besarnya adalah Aisyah itu kan biasa menemani Nabi ikut berperang. Kebetulan giliran Aisyah, ya. Nah, Nabi itu menggilir perang ini yang ikut istri yang mana. Nah, kebetulan waktu itu yang ikut Aisyah. Nah, pulang dari perang, kemudian di perjalanan pulang itu, kemudian mereka beristirahat. Ya. Nah, ketika beristirahat, kemudian mereka merasa sudah cukup lah istirahatnya, gitu ya. Kemudian naik lagi ke unta. Tapi saat itu Aisyah merasakan kalungnya tidak ada di lehernya. Jadi, kalungnya hilang nih, ketinggalan. Aisyah kemudian minta turun lagi, kemudian bilang kepada siapa prajurit atau apalah ya pasukan itu untuk menunggu sebentar, saya mau mencari kalung saya yang hilang. Nah, kemudian ya singkat kata para prajurit atau pasukan tadi mengira Aisyah sudah kembali ke ontanya, sehingga mereka jalan saja. Ya, karena asumsinya ya Aisyah ini badannya ringan, kecil, tidak banyak dagingnya karena jarang makan juga, artinya makannya sedikit lah, ada begitu. Jadi sahabat istri Nabi ini luar biasa. Sampai ketika pasukan atau apa tadi prajuritnya Rasulullah itu membawa unta itu merasa Aisyah sudah di atas unta, ternyata belum. Ternyata Aisyah ditinggal begitu. Aisyah bingung, Aisyah ternyata ditinggal. Nah, kemudian Aisyah kecapean menunggu sampai akhirnya tertidur. Nah, ketika tertidurlah datanglah pasukan sapu jagat yang dibagi. Jadi kan pasukan itu kan dibagi-bagi dari Rasulullah. Ada yang berangkat awal, ada yang agak terakhir. Nah, ini yang bagian akhir nih salah satunya Sofwan. Dia mendapati ada seseorang yang sedang tertidur. Gitu ya. Apa yang dikatakan Sofwan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Sofwan mengatakan istirja itu, kemudian Aisyah kaget, bangun. Nah, kemudian tidak ada kata-kata yang terucap dari Sofwan, langsung saja Aisyah naik ke atas untanya, kemudian Sofwan menuntun unta itu. Nah, ketika masuk ke kota Mekah, ya, disitulah kemudian, ya, saya tidak tahu persisnya ini kota Mekah atau Madinah salah satu. Kemudian muncul ini, wah ini peluang ini, Abdullah bin Ubay merasakan ini peluang fitnah ini, peluang hoax ini, peluang berita bohong ini, peluang gosip. Nah, situ dulu ada selingkuhan antara Sofwan dan Aisyah, dan itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ya. Nah, sampai akhirnya ya Allah mengabarkan berita gembira kepada Nabi Muhammad yang tadinya sempat meragukan Aisyah. Awalnya meragukan ya, sempat ada ya sedikit agak terpengaruh lah oleh berita bohong itu bahwa Aisyah memang berkholwat dengan Sofwan. Tapi kemudian turunlah ayat yang menyatakan kabar gembira bahwa Aisyah terbebas dari segala tuduhan perselingkuhan dan fitnah. Jadi teman-teman boleh baca surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Itu lengkap sekali ceritanya. Ada hadisnya juga yang panjang sekali. Itu menarik. Oke, ini hoax di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih hukumannya bagi hoax? Ini konsekuensinya ternyata luar biasa. Apa konsekuensinya? Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha, sesungguhnya orang-orang yang ingin ya berita itu tersiar, berita buruknya tersiar, berita hoaxnya itu tersiar. Fil ladzina amanu, di kalangan orang beriman, lahum adzabun alim, besok di hari akhir dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Bukan hanya besok, tapi di dunia. Di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Jadi ini ngeri nih, ngeri. Jadi orang yang pengen ya, berita hoaxnya itu tersebar luas di kalangan umat mukmin, orang beriman. Nah ini ingat bahwa bagi mereka nanti dapat siksa tidak hanya di akhirat tapi sejak di dunia. Naudzubillah min. Bahkan di dalam hadis disebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu ada 3 dosa besar. Ya, yang pertama al-isyraku billah, syirik pada Allah.
Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ala wa qaulu zur. Yang ketiga adalah saksian palsu. Nah, kesaksian palsu itu kan berarti menyampaikan berita bohong, menyampaikan berita dusta, berita palsu dan lain sebagainya. Ini terutama kalau di persidangan ini. Nah, di persidangan dipanggil menjadi saksi, tapi justru saksinya itu meringankan, tapi bohong. Nah, itu naudzubillah min. Nah, apa sih dampak hoax bagi pembaca? Nah, ini ngeri. Kalau yang mudah, ya menghabiskan waktu. Bayangkan ya, dalam sehari misalnya ada 10 atau bahkan 20 berita hoax, maka kita tersiksa. Kita akan tersita waktunya di depan setan gepeng, di depan HP itu. Nah, padahal berseliweran terus-menerus. Kemudian bisa mengganggu kesehatan mental. Bisa membuat orang menjadi cemas, panik, atau penyakit apa ini? Traumatik ya, traumatik karena mengalami suatu sindrom traumatik setelah mengalami suatu kejadian yang menakutkan, setelah kecelakaan dan sebagainya. Ngeri juga. Kemudian yang ketiga, bisa menghadirkan namanya dosa berantai. Ya, benar. Di dalam hadis itu dikatakan siapa yang mengajak kepada keburukan maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi kita sudah mengajarkan dosa, menyampaikan dosa. Kemudian orang yang menyampaikan itu menyampaikan dosanya lagi kepada orang lain. Wah, itu berantai itu, nggak ada habisnya. Ya seperti konsep MLM itu, multi level marketing. Ini multi level sin. Nah, jadi dosa yang bertingkat-tingkat, berantai. Nah, bagaimana solusinya agar kita dapat informasi yang benar, ilmu yang benar? Nah, solusinya adalah surat Al-Anbiya ayat 7. Ya, Allah berfirman, "Wa ma arsalna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami Allah utus kamu wahai Muhammad tidaklah kami utus kamu atau tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad illa kecuali rijalan nuhi ilaihim, kecuali orang yang kami berikan wahyu." Ya, di sini Allah ingin menegaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad itu wahyu juga diturunkan pada manusia, bukan pada malaikat, manusia biasa. Para nabi itu kan manusia biasa. Nah, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada orang yang berkompeten. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Jadi kata kuncinya apa? Bertanya kepada orang yang paham, orang yang tahu. Kita tidak tahu tentang kesehatan, ya tanya sama ahli kesehatan, dokter misalnya. Jangan kemudian kita merasa tahu tentang ilmu itu. Nah, kalau punya kesempatan belajar secara langsung itu lebih baik karena sensasinya beda dengan belajar dengan Mbah Google. Belajar dengan Mbah Google kan, nah, memang Google bisa jawab apa saja, tapi ilmunya tidak komprehensif karena ya tadi itu, karena beritanya masih setengah-setengah, tidak berasal dari sumbernya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Nah, apa solusinya mendapat informasi? Bersikap bijak terhadap berita. Jangan cepat percaya. Kalau ada yang meragukan, nah, tinggalkan saja, itu kaidahnya. Tak mayari buka ilama layari buka. Tinggalkan sesuatu yang menurutmu ragu kepada yang tidak ragu. Itu kaidahnya. Cari tahu kebenaran informasi itu dari seseorang atau lembaga yang sahih dan terpercaya. Ya memang idealnya lembaga publik itu punya namanya information center. Tujuannya apa? Untuk mengklarifikasi berita hoax. Bahkan membuat tandingan berita yang benar. Nah, itu memang tugasnya information center. Saya kira Kementerian Kesehatan sudah punya ini information center. Jadi kalau ada berita hoax apa, langsung ditangkis, dikeluarkan berita yang benar. Nah, ini yang benar seperti itu saya kira. Nah, kesimpulannya apa? Arif dan bijak dalam mengolah setiap informasi yang masuk dalam pikiran kita, handphone kita. Perlu tabayun, klarifikasi terhadap keraguan informasi. Kemudian yang kedua, mari kita optimalkan media sosial yang kita miliki ini berkait dengan apa? Berkait dengan peluang pahala berantai. Karena kata Nabi, siapa yang beramal kebaikan, kemudian menyampaikan pada orang lain, dan orang lain itu mengikuti kebaikan kita, maka kita mendapatkan pahala kebaikan kita dan kebaikan orang itu tanpa mengurangi pahala dia, pahala mereka. Nah, ini kan luar biasa, Masya Allah. Jadi memang ada ibarat ini mata pisau ini, kita ini dihadapkan dengan amal soleh, sosial media ini dihadapkan dengan amal yang bisa menghadirkan pahala berantai, tapi juga bisa menghadirkan dosa berantai. Nah, pilihan jatuh pada kita. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.